Yang pertama ada makna pengertian. Yang pertama makna konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Pada dasarnya, konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran, ide yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu simbol atau huruf. Konsep juga dinyatakan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki berbagai karakteristik yang ada. Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal, karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti serta mudah dipahami. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang akan menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu. Perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Tujuan konsep sendiri juga sangat beragam. Salah satunya konsep tujuan pendidikan. Dalam konsep tersebut dijelaskan bagaimana membentuk manusia yang cakap dalam bernegara dan demokratis dalam mempertanggungjawabkan kehidupannya. Menurut para ahli seperti Sujadi, ia mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu ide yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu. Hal berbeda juga diutarakan oleh Bahri. Ia berpendapat bahwa konsep ialah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. Sedangkan Singarimbun dan Effendi mengartikan konsep suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan gagasan atau ide yang memiliki sifat abstraksi yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya universal. Next. Yang kedua, makna pengertian. Kegiatan akal budi yang pertama adalah menangkap sesuatu atau objek sebagaimana adanya. Pengetahuan akal budi inilah yang disebut pengertian. Pengertian berarti menangkap inti sesuatu yang dapat dibentuk oleh akal budi. Apa yang dibentuk akal budi tersebut merupakan gambaran yang ideal atau konsep tentang sesuatu tersebut. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah tentang inti sesuatu. Bentuk hakikat dalam rohani tentang sesuatu itulah pengertian. Pembentukan pengertian adalah melalui jalan abstraksi, yaitu membentuk gambaran abstrak dalam akal budi atau yang kita sebut tanggapan. Dengan meninggalkan ciri-ciri aksidensi atau yang kebetulan, yang bukan pokok, yang khusus pada individu objek. Setelah akal membentuk pengertian, misalnya pengertian kucing, maka dengan pengertian itu seseorang dapat berpikir dan atau berbicara tentang kucing tanpa menunjuk seekor kucing secara konkret lagi. Karena kucing itu seakan telah berada di dalam akal budi, yaitu dengan perantara konsep atau pengertian tentang kucing itu. Next. Selanjutnya term.
Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan. Contoh dari term adalah semua sapi adalah mamalia. Kata sapi merupakan subjek, sedangkan mamalia merupakan predikatnya. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term. Artinya, kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Next. Term dibagi menjadi 3. Term berdasarkan jumlah kata yang pertama. Term tunggal. Term tunggal adalah hanya terdiri dari satu kata yang melambangkan satu pengertian saja, misalnya gunung, manusia, keadilan. Sedangkan term majemuk yaitu terdiri dari 2 kata atau lebih, tetapi hanya mengandung satu pengertian, contohnya kereta api. Next. Term berdasarkan penggunaan arti, dibagi menjadi 3, term univok, term equivok, dan term analog. Term univok adalah term untuk 2 atau lebih realitas dalam arti sama. Contohnya, bagi saya, buah pir lebih segar daripada buah apel. Maksudnya di sini sama-sama buah, yaitu buah pir dan buah apel. Yang kedua, term equivok. Yaitu term 2 atau lebih realitas dalam arti berbeda. Contohnya, bisa ular bisa mengakibatkan kematian. Bisa ular itu maksudnya bisanya ular yang menyengat itu, dan bisanya itu dapat mengakibatkan kematian maksudnya. Yang ketiga, term analog, yaitu 2 atau lebih realitas dalam arti sama sekaligus beda yang digunakan untuk membandingkan atau mengkiaskan. Contohnya, getar alat musik yang dimainkannya mencerminkan getaran hatinya. Dalam contoh ini terdapat kiasan, yaitu getaran hatinya. Next. Yang terakhir, term berdasarkan luasnya. Ada term singular, term partikular, dan term universal. Term singular yaitu mengatakan tentang satu hal tertentu, contohnya ini dan itu. Term partikular adalah mengatakan tentang sebagian, contohnya beberapa dan tidak semua. Term universal yaitu mengatakan tentang seluruh luasnya, contohnya semua dan tak satu pun. Next. Pembagian pengertian. Pengertian banyak macamnya tergantung dari makna kita melihat atau memandangnya. Yang pertama, dilihat dari segi isi materinya. Pengertian dibagi menjadi yang pertama, pengertian kolektif yang dilawankan dengan pengertian distributif. Yang kedua, pengertian konkret yang dilawankan dengan pengertian abstrak. Yang ketiga, pengertian yang dilawankan dengan pengertian menyindir. Yang kedua, dilihat dari segi luas atau lingkaran atau cakupannya. Pengertian dibagi menjadi pengertian singular, yaitu adalah pengertian yang berlingkaran satu individu, satu barang, atau satu hal. Biasanya ditandai dengan kata-kata seorang, sebuah, seekor, dan semacamnya. Yang kedua, pengertian partikular adalah pengertian yang berlingkaran atau mencakup lebih dari satu individu atau barang atau hal, tetapi belum mencakup keseluruhannya. Biasanya ditandai kata-kata, beberapa, atau sebagian. Pengertian universal adalah pengertian yang berlingkaran atau mencakup keseluruhan individu atau barang atau hal yang ditunjuk. Ditandai dengan kata-kata semua, seluruh, atau segenap. Dilihat dari segi kesempurnaan, pengertian dibagi menjadi yang A, pengertian lengkap yang dilawankan dengan pengertian tidak lengkap. Yang B, pengertian terang yang dilawankan dengan pengertian tidak terang. Penggolongan pengertian. Jika mengacu pada Aristoteles, pengertian digolongkan menjadi golongan besar, yaitu substansi dan aksidensi.
Substansi adalah pengertian yang menunjukkan hal yang adanya pada dirinya sendiri, tidak tergantung pada yang lain di luar dirinya. Aksidensi adalah pengertian yang menunjukkan hal yang tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan melekat dan sangat bergantung pada substansi. Yang termasuk pengertian aksidensi ada 9, yaitu yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga hubungan atau relasi, yang keempat aktivitas, yang kelima pasivitas, yang keenam ruang atau tempat, yang ketujuh waktu, yang kedelapan posisi atau status, yang kesembilan situasi atau keadaan. Terima kasih.